bisa lebih mengembangkan berkorban dengan satu ekor sapi untuk 7 orang atau 7 ekor kambing lalu disebab 7 ekor kambing. Mana yang dagingnya lebih banyak itu yang lebih afdal. Jadi kalau ada yang berkurban 1 ekor sapi Australia limosin beratnya 1 ton, itu lebih afdal daripada 7 kambing kurus kampung penyakitan. Tapi kalau berkurban 7 ekor kambing, kambingnya lewat proses pembesaran. Dulu ada 1 kambing dibesarkan di Siak 200 kilo 1 ekor. Itu lebih baik 7 ekor kambing daripada 1 ekor sapi kurus. Nah, yang kurus jangan tersinggung, saya pun kurus juga. Nah, ini jadi mana yang lebih banyak dagingnya, mana yang lebih berkualitas, maka itu lebih afdal. Maka lebih afdal kambing jantan daripada kambing betina. Lebih afdal sapi jantan daripada sapi betina. Alasannya apa? Karena daging kambing sapi jantan lebih lezat daripada kata pakar daging kambing, daging sapi. Yang kedua alasannya karena kalau sapi betina dipotong, ini menghalang produksi sapi. Nah, jadi sapi kambing itu yang jantan ini mesti banyak dipotong, dia tak terlalu banyak. Betina ini yang perlu banyak. Kenapa? Karena produksi peternakan kita. Wallahu a'lam. Ustaz, kami selaku dokter kadang-kadang mesti memakai APD, sehingga ketika memakai APD itu sholat dalam waktu. Bolehkah kami menjawab sholat ketika kondisi seperti itu? APD dipakai sekali, kalau sudah dibuka buang, mesti pakai baru lagi. Maka kadang jangankan untuk berwudu, beribu maaf, pipis pun ditahan Pak Ustadz. Jangan pakai pampers. Oleh sebab itu maka dia bisa, karena daruratnya tingkat tinggi, maka dia bisa jamak tapi tidak qasar. Karena qasar syaratnya tak bisa ditawar, harus musafir. Musafirnya juga 89 km. Kecuali dokter awal bros tinggalnya di Tembilahan. Nah itu bisa dia qasar. Zuhurnya 2, asarnya 2, jamak takhir. Tapi kalau di Pekanbaru dia bisa jamak saja, tidak qasar. Jadi kalau masuk kerjanya jam 11 dia pakai, lalu kemudian nanti dia buka jam 5, maka nanti sholat asar 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, jamak takdim, jamak takhir. Kalau nanti di asar dia laksanakan, apakah asarnya dulu atau zuhur dulu? La tushtaratu fihil mu'alat, tidak disyaratkan mu'alat waktu tertentu. Yang melaksanakan asar dulu karena menghormati waktu asar, karena asar yang punya waktu. Yang melaksanakan zuhur dulu baru asar, menghormati urutan, karena lebih tua zuhur baru asar. Asar dulu boleh, zuhur dulu boleh. Kau kenapa tak pernah tanya? Aku tak sembahyang. Allahu a'lam. Ustaz, bagaimana kalau kita punya pasien yang gawat tak bisa ditinggal, boleh nggak sholat kita dijawab? Saya tentang masalah menjamak ini tidak terlalu berani, karena kata Imam Ahmad bin Hanbal, idza rawaina fil ahkami tashaddadna. Kalau masalah hukum kami ketat. Saya kalau masalah etika, moral, sosial, termasuk saya pilih fatwa yang murah, yang mudah. Tapi kalau masalah hukum saya termasuk ketat. Makanya tentang jamak ini saya hanya pakai pendapat ulama yang membolehkan pada saat pakai APD ketat, resiko besar penyakit karena resikonya mati. Jadi jangan terlalu mudah tentang masalah hukum jamak ini. Karena sekarang banyak orang terlalu mudah-mudahkan jamak. Macet-macet sedikit jamak, macet depan SK jamak. La ilaha illallah.
Pelamin duduk, pengantin duduk di pelaminan, kau tak sembahyang, jamak. Apa ini udah kan? Nah, jadi kalau resiko, jadi untuk kasus pakai APD itu kita bisa generalisir karena hampir sama shiftnya dan jamnya. Tapi kalau untuk pasien tadi, saya tak bisa pakai hukum umum, saya mesti satu kasus per kasus supaya jangan nanti digeneralisir. Nanti bahaya, di rumah ada bapak sakit, laki demam puyuh, jamak. Nah, itu. Tapi kalau saya tahu pasiennya sakitnya begini, yang menanganinya seorang perawat yang khusus, masuknya jam sekian, dia tak, itu bisa saya jawab khusus satu kasus. Karena saya khawatir nanti generalisir orang untuk semua kasus. Saya dapat dosa jariah, rekening dosanya mengalir, na'udzubillah. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, apa hukumnya menurunkan konser saat seseorang meninggal? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi punya Allah. Kita ini di langit apa di bumi? Di bumi. Maka kita juga punya Allah. Maka tidak boleh menjual kornea mata, tak boleh menjual katup jantung, tak boleh menjual buah pinggang, karena dia bukan punya kita. Kita hanya boleh menjual yang milik kita, maka kita jual. Adapun mobil kita, motor kita, rumah kita, tanah kita, itu adalah hak manfaat yang diberikan Allah SWT. Adapun manfaat ini, itu bukan punya kita, dipinjamkan Allah. Sampai masanya akan ditanya, mata ditanya digunakan kemana, telinga ditanya dipakai kemana, hati ditanya latus alunna yauma idzin anin naim. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat yang pernah diberikan Allah SWT. Oleh sebab itu kalau dijual haram hukumnya. Tapi kalau didonorkan karena sesama makhluk ciptaan Allah, maka ulama memfatwakan hukumnya mubah. Setelah meninggal dunia didonorkan kornea mata, nanti kalau aku mati didonorkan. Tapi banyak orang pakai kata donor, tapi di balik donor itu sebenarnya mengambil manfaat. Ahli waris tetap mengambil, haram hukumnya. Maka oleh sebab itu umat Islam mesti detail betul. Jangan sampai ahli waris menggunakan, salah gunakan, menjual organ tubuh orang tua kerabat. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau ada konflik rumah tangga, lalu suami istri cekcok sehingga istri memutuskan pisahnya, apa hukumnya Ustaz? Yang pertama itu fa'izuhunna, kasih nasihat. Setelah nasihat tak mempan, wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Pisah ranjang itu bukan ranjangnya di luar rumah, ranjangnya di rumah. Kalau tidak juga baru kemudian yang level 3-nya tolak. Lalu kemudian tolak itu pun ada tolak 1, tolak 2, tolak 3. Nah, jadi dia manual, bukan metik. Ini banyak nih orang SMS saya, Ustaz, udah saya tolak berapa? 100. Tolak yang dijatuhkan lebih dari 3, tolak 3 ke atas, itu jatuhnya 3. Hati-hati. Kalau sudah jatuh tolak 3, maka la tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairah. Oleh sebab itu level-levelnya mesti diikuti. Nasihat, tak mempan nasihat, pisah ranjang. Tak mempan pisah, mengutus utusan. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, mediasi namanya. Tak juga ada mediasi, barulah kemudian talak. Talak pun ada talak 1, talak 2, talak 3, baru tak bisa lagi. Nah, jadi bukan ujuk-ujuk, ujuk-ujuk mengamuk selesai. Jangan macam yang tertulis di bak truk,
bukan perpisahan yang kusesali, tapi dek caro nanda lama. Wallahu Ustaz, apa yang kita lakukan ketika anak laki-laki kita usia 10 tahun ingin sekali sholat jamaah di masjid, tapi karena pandemi kita tidak mengizinkan, bagaimana penggantian Ustaz? Anak 10 tahun belum akil balik, ditambah lagi dengan pandemi. Padahal mengajak anak ke masjid itu tujuannya adalah pendidikan. Pendidikan itu anjuran menjaga dari wabah COVID, apalagi di daerah yang zona merah, zona hitam, itu daruratnya tingkat tinggi karena mereka termasuk yang usia rentan tertular. Maka dalam Islam diajarkan firra minal majzum firaraka minal asad, menjauhlah engkau dari penyakit menular seperti menjauh dari asad. Asad artinya singa. Jadi kalau ada orang mengatakan COVID ini ciptaan Allah, masa takut pada ciptaan Allah? Tak usah marah, senyum aja, bawa dia ke kebun binatang. Dia itu buka kan kandang singa. Singa ini ciptaan Allah kan? Ya, masuk ke dalam. Orang yang tak pakai dalil, pakai otak, kita kasih otak. Pakai akal, kita kasih akal. Kurang akal, minum mayaka. Oleh sebab itu maka ini ada proses pendidikan. Nah, kita memang selama ini ke masjid, tapi sekarang coba tengok, wisuda aja online, ujian aja online, tapi sembahyang jangan online nak. Kita sembahyang di rumah ya. Nah, itu sembahyang di rumah. Papa jadi imam ya, papa siap imam, tapi zuhur sama asar aja. Maghrib isya kita sembahyang sendiri. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana memaksimalkan ibadah bagi seorang istri yang bekerja, sedangkan surga istri adalah berbagi pada suami dan mendidik anak-anak? Bolehkah perempuan beraktivitas bekerja? Satu kelompok mengatakan perempuan tak boleh bekerja berdasarkan ayat waqarna fi buyutikunna. Kau tetap di rumah, tak boleh kerja, di rumah saja. Satu lagi mengatakan boleh bekerja. Win-win solution, jalan tengah. Saya pakai pendapat ulama Azhar Mesir, Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar, boleh bekerja dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Syarat pertama, izin suami, dan suami yang mengizinkan ini memang rela, bukan di bawah tekanan pihak manapun. Abang izin ya, kalau tidak awas. Yang kedua, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek-solek jahiliyah, apalagi kerja di rumah sakit. Banyak pasien itu sakit jantung, menengok lipstik tuh kuat jantung. Yang ketiga, la yadribna bi arjulihinna, jangan memukulkan kaki ke lantai. Ini makna kiasan perempuan dulu, dikasihnya kakinya gelang gemerincing, dipukul ke lantai, kerincing, 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 sehingga kalau menengok dia semua konsentrasi bubar. Pergi ke rumah sakit, dipakai sepatu tumit sebesar ini, tumit sepatu tinggi 15 cm, dia berjalan kita ngilu. Gitu ya, tengok macam mau jatuh. Jadi pakaianlah yang normal-normal saja. Yang keempat, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Kalau kerja di kantornya berduaan sama laki-laki perempuan, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore sama bini orang sama laki orang. Kata orang Inggris, witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Kalau sering bersama, kambing pakai lipstik pun agak nampak. Oleh sebab itu maka ini dijaga. Yang kelima,
la tusafiranna mar'atun illa ma'adhi mahramin. Jangan musafir bepergian jauh dengan tak mahram. Kemana? Keluar kota. Kemana? Studi banding. Kemana? Jalan-jalan. Ustadz, waktu saya mengantar istri saya itu dulu dengan bapak itu, saya mengantar ke airport Pak Ustadz. Saya sangka dia udah macam ayah saya Pak Ustadz. Ini true story, kisah nyata. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Jangan kita merasa lebih pandai dari Allah. Kadang kita ini, Ustadz aja suuzon, udah macam keluarga, udah macam adik-beradik kami. Tak bisa. Tidak ada persahabatan laki-laki perempuan dengan tidak mahram. Semua akan, itu namanya dalam hukum saddu dzari'ah, menutup pintu celah ruang supaya terjadi yang tidak-tidak. Yang gadis, janganlah, tak ada persahabatan. Kalau memang serius, laki-laki tanya perempuan, bagaimana suami idolamu? Kata dia, asal bukan kau lah. Nah kalau gitu kata dia, udahlah, bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Tapi kalau kata dia orangnya taat, orangnya baik, maka berarti lanjutkanlah itu. Artinya apa? Banyak orang merasa kita kan hidup zaman modern, perasaan kan bisa diatur. Dan lupa, la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikut langkah-langkah setan. Kalau cukup 5 syarat tadi, silakan perempuan bekerja. Adapun masalah pendidikan anak, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kerja, di jalan 1 jam pulang sampai ke rumah, matikan handphone, matikan laptop, matikan TV, full dari maghrib berjamaah. Sekarang karena tak bisa ke masjid, maghrib berjamaah, dari maghrib ke isya 45 menit duduk ngaji, isyaknya berjamaah. Habis itu jadi waktu itu memang jangan lagi sudah 8 jam tadi siang habis untuk orang lain, lalu kemudian malam itu pula asik karena handphone. Maka ini dia ada hak dia, anak-anak ini ada haknya pada ibu. Oleh sebab itu maka ibu juga mesti fullkan, bukan kuantitas waktu tapi kualitas. Waktunya pendek memang, hanya dari jam maghrib ke isya, isya ke jam tidur jam 10, tapi betul-betul berkualitas. Wallahu a'lam. Terakhir Ustaz, istri dan penghasilan, ibu berpenghasilan ingin menanyakan apakah mesti istri sebagai Ustaz? Ibu bekerja sebulan dapat gaji taruhlah 5 juta. Bapak juga bekerja sebulan dapat gaji 5 juta. Apa beda gaji bapak sama gaji ibu? Dalam gaji bapak ada hak ibu, tapi dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Tentu ibu-ibu senyum, tapi saya tak nampak karena dia pakai masker. Itulah untungnya pandemi. Saya ulang sekali lagi, dalam gaji bapak ada hak ibu. Apa hak ibu itu? Nafkah. Tapi dalam gaji ibu tak ada. Tengok, udah paham mereka. Tapi ibu hatinya lembut. Apa kata si ibu? Bang, ini gaji aku 5 juta. Karena hatiku sudah kau raih, jangankan gaji ini, nyawa aku pun kuberikan. Tapi kalau kau macam-macam,